Halo, perkenalkan nama saya Dimas Enda. Jadi di video kali ini saya akan mereview sebuah novel. Novel ini berjudul Bumi Manusia. Novel ini dikarang oleh Pramudia Anantatur dan cetakan yang ini merupakan cetakan 10, diterbitkan pada September 2005. Jadi novel ini berisi 535 halaman dan mempunyai 20 chapter atau bab. Nah, kenapa saya milih novel ini? Karena kata orang ini bagus dan saya juga penasaran untuk nyoba. Karena saya jarang baca buku-buku Indonesia. Jadi lanjut aja ke bagian selanjutnya. Saya akan menceritakan ulang novel ini. Jadi novel ini menceritakan tentang seorang priai Jawa atau bangsawan Jawa yang mendapatkan kesempatan bersekolah di sekolah HBS. Itu merupakan sekolah Eropa zaman dahulu pada tahun 1880-an. Tokoh ini bernama Minke, dan pada suatu saat dia diajak temannya Robert Surohov untuk ke rumah seorang keluarga kaya. Keluarga ini bernama keluarga Melema. Lalu mereka berdua ke tempat ini di Wonokromo. Sesampainya di sana, Robert menyapa temannya. Temannya juga kebetulan namanya Robert, tapi ya beda nama keluarga. Dan akhirnya mereka berbincang-bincang, sementara tokoh utama ini yang bernama Minke, dia merasa tidak bukan tempatnya di sini. Jadi dia mondar-mandir di rumahnya itu aja melihat-lihat, dan kemudian ketemu seorang gadis yang ternyata itu adiknya si Robert Melema. Gadis itu bernama Annelies. Nah, mereka tuh dari pandangan pertama kayak sudah jatuh cinta gitu, jadi suka gitu walaupun malu-malu awalnya. Mereka mulai berbincang-bincang, lama kemudian terus juga si Minke ini bertemu dengan ibunya dari Annelies ini. Lalu setelah lama berbincang, tibalah mereka di makan siang. Setelah makan siang, Minke dan Annelies pergi berdua menjelajahi kampung-kampung situ tuh. Nah, suatu ketika si Minke penasaran kan apakah si Annelies bakal terus mengikutinya dia, sehingga dia ngelompat dari kayak suatu got gitu, dan ternyata Annelies ikut lompat juga. Namun sayangnya si sepatunya Annelies tuh jatuh gitu, dan dia hampir terjatuh juga di got itu. Tapi Minke tangkap dia, dan juga seketika mereka tuh si Minke malahan kayak menciumnya dia. Nah, setelah itu mereka balik ke rumahnya itu, dan kemudian setelah lama makan malam tuh tiba, ayahnya Annelies tiba. Nah, dia tuh orang Eropa, jadi Annelies itu setengah Belanda. Nah, si ayahnya Annelies itu dia agak rasis, dia tidak suka orang Jawa-Jawa gitu, jadi dia mengusir. Cuman si Minke ini dibela oleh ibunya Annelies, jadi sehingga ayahnya Annelies yang harus mengalah. Ayahnya Annelies itu bernama Herman Melema. Singkat cerita, mereka mereka berbincang-bincang, dan akhirnya sudah malam dan Robert Surohov dan juga temannya Minke pulang. Namun sebelum pulang, si Annelies tuh meminta agar Minke tuh sering-sering ke sini untuk supaya berteman itu, dan juga karena Annelies juga suka. Nah, setelah kejadian itu selesai, mereka sekolah seperti biasa lagi. Cuman pas Minke sekolah tuh dia tidak bisa mikir apapun selain Annelies ini. Jadi dia pergi ke temennya lagi, tapi temennya bukan teman sekolah, dia kayak teman dekat rumahnya dia, namanya Jean Marais, yang merupakan seorang Perancis. Nah, dia minta saran kan gitu. Si Jean ini menyarankan bahwa datangin aja beberapa kali lagi gitu, supaya tahu lah. Nah, akhirnya si Minke itu mendengarkan kan, dia datang lah ke sana. Datang lagi setelah beberapa saat. Kehadiran tuh disambut baik oleh Annelies dan juga si ibunya itu, ibunya Annelies ini by the way namanya Sanikam, tapi kalau di sana tuh seringnya dipanggil Nyai Ontosoroh. Jadi ayahnya si Annelies dan juga ibunya tuh nggak nikah secara sah,
si ibunya tuh kayak selir gitu. Nah mereka berbincang lama kan. Jadi di perbincangan itu si Mika mengetahui bahwa ternyata ibunya, kita panggilnya Nyai itu ternyata dia dijual gitu sama ayahnya dulu, supaya ayahnya tuh naik jabatan gitu ke tuan Eropa yang sekarang jadi ayahnya Annelies, yaitu Herman Melema. Herman Melema ini awalnya baik gitu ke pribumi, dia suka nolong, suka ngebantu dan segala macam, bahkan yang ngasih tahu baca tulis si Nyai ini, si Herman ini, bahkan cara ngurus perusahaannya dia dan segala macam itu diberitahu. Cuman pada suatu saat istri sahnya si Herman ini yang ada di Belanda itu kayak punya anak kan, punya anak juga, anaknya udah gede, terus dia datang ke Hindia Belanda nuntut duit kan, kenapa si Herman meninggalkan ibunya gitu. Nama anaknya itu Maurits. Nah ini dia bakal jadi antagonis. Nah semenjak keadaan itu si Herman ini jadi aneh, dia sering mabak-mabukan, sering ke rumah bordil dan segala macam gitu, sehingga Nyai sama si Herman ini sering berantem gitu. Nah setelah mereka berbincang lama, ya si Mika tuh tetap sekolah gitu kan, bolak-balik aja, tapi bukan ke rumah pondoknya, tapi ke rumah si Nyainya ini yang ada di Wonokromo. Nah setelah lama tinggal di situ, ia baru bisa berbincang kepada Robert Melema, abangnya si Annelies. Si Robert itu dari awal emang tidak suka karena sama pribumi juga, jadi dia dari perbincangannya pun juga udah kayak konflik gitu, bahkan kayak hampir mengancam malahan gitu kan. Nah akhirnya tapi sama si Nyainya itu suruh jangan cuekin aja gitu loh, karena ya Robert emang seperti itu orangnya. Nah setelah lama dia tinggal di situ, tiba-tiba pas pagi hari ini dia itu dicariin oleh polisinya tuh nggak ngasih tahu dia siapa, cuma ada surat perintah gitu. Dan juga si Minke itu disuruh pergi ke kota B. Jadi di novel itu cuma dibilang kota B, tapi kalau dari tempatnya itu Jawa Timur gitu, kota B paling Bojonegoro sih. Nah akhirnya dia ikut polisinya itu, tapi selama ikut dia nggak diborgol gitu, jadi kayak hanya diperintahkan bang. Sesampainya di sana ia menghadap ke bupatinya. Nah bupatinya ini dia nggak tahu kan siapa, terus karena adat Jawa dia harus menunduk dan tidak boleh ngelihat ke orangnya kan, dan juga kayak merangkak gitu untuk ke arah sana. Nah ternyata dari suaranya dia tahu, oh ini ternyata bapaknya gitu. Nah bapaknya tuh marah-marah kenapa dia tidak pernah ngebalas surat-surat yang dikasihnya, atau ibunya ataupun abangnya juga. Bapaknya juga menyuruh jangan tinggal di Wonokromo karena Nyai itu kan selir ya ibaratnya ya, punya pada saat itu punya kayak pandangan yang buruk gitulah. Siapa yang nggak mau lah anaknya yang buruk-buruk gitu. Tapi ternyata alasan dia manggil dia ke Bojonegoro itu karena si ayahnya butuh translator. Jadi dia butuh seseorang untuk mentranslate Belanda ke Jawa itu pas upacara pengangkatan ayahnya. Akhirnya ya begitulah pengangkatan yang terjadi. Nah di upacara pengangkatan itu dia ketemu sama tuan asisten residen. Dia ini kayak jabatan tinggi lah di Bojonegoro situ, yang merupakan orang Belanda. Nah dia diundang tuh ke rumahnya, si Mingke diundang ke rumahnya tuan asisten. Sampai dia di rumahnya, setelah upacara pengangkatan itu, dia bertemu sama dua anaknya, yaitu Sarah dan juga Miriam Delacroix. Nah tiba-tiba si tuan asistennya itu yang bernama Herbert Delacroix pergi gitu, ninggalin aja. Nah si Mingke, si Riam sama Miriam tuh sama-sama mahasiswa sama-sama pelajar
HBS gitu. Bedanya si Sarah sama Miriam tuh udah lulus. Mereka berdiskusi lah, tukar ide gitu tentang bagaimana cara majuin Jawa ini. Nah setelah lama akhirnya si Mingkenya itu balik lagi lah ke Wonokromo juga. Tapi pasti Wonokromo sepanjang perjalanan pulang lewat stasiun kereta dan segala macam, dia tuh kayak ngerasa dimata-matain oleh orang gendut mata sipit gitu. Nah terus dia juga ketemu sama nah sampai dia di Wonokromo dia bertemu sama Darsam itu kayak tangan kanannya si Nyainya itu. Dan si Darsam ngasih tahu kalau si Robert Melema tuh sempat nyuruh si Darsam untuk membunuh Mike, cuman dia nggak patuhin. Nah akhirnya si Mike tahu bahwa jangan-jangan si gendut yang mau ngebunuh dia takut. Akhirnya dia nggak perlu pulang ke Wonokromo tapi ke pondok lamanya dia. Nah analis yang dengar itu sedih gitu, dia juga mulai sakit. Nah tapi sebelumnya itu sebelum dilanjutin ada kayak cerita backstory-nya. Pas si Mengke ini di Bojonegoro di kota B itu, si Nyainya itu nyuruh si Robert Melema untuk ke kantor polisi, tapi bukan ke kantor polisi, dia malah ke rumah tetangganya yang ada rumah bordil. Nama tetangga itu Baba Acong yang merupakan orang Tiongkok gitu. Nah situ si Robert malah ya itulah di rumah pelajaran gitulah tau lah. Jadi dia tuh lupa gitu akan kewajibannya ke kantor polisi. Nah akhirnya dia pulang kan udah sore, terus dia bohong ke ibunya ke Nyai dan juga ke Anelis. Tetapi si Nyainya tuh tahu gitu, itu bekas-bekas baunya si Robert tuh sama kayak bekas-bekas baunya si ayahnya Anelis, Herman Melema itu. Dan dia nggak suka kan, terus dia ngusir tuh si Robert dari rumah. Nah balik lagi kita ke Mingke. Jadi Mingke tuh balik ke tempat pondoknya kan. Nah sesampai di pondok dia dengar kabar si Anelis sakit karena terlalu kecewa gitu si Mingke nggak balik ke Wonokromo. Akhirnya dia balik ke Wonokromo lagi untuk menjenguknya dan juga supaya si Anelis itu sedikit gembira. Sesampainya di sana dia ketemu dokter Martinet yang merupakan dokter keluarga Melema itu. Nah kata dokternya tuh si Anelis tuh sakit karena gak ada si Mingke, jadi kayak benar-benar cinta gitulah. Nah akhirnya jadi ya Mingke terpaksa gitu harus, tapi dia juga mau sih tinggal di Wonokromo gitu. Dan setelah lama akhirnya si Analis mulai sehatan lagi. Akhirnya ya rutinitas hari itu tetap ada si besoknya si Mingke balik lagi ke sekolahnya HBS. Nah pada hari itu tuh ada diskusi itu, jadi kayak semua muridnya tuh ada di suatu aula dan juga guru-guru buka diskusi. Si gurunya namanya Magda Peters, dia perempuan ya tapi namanya Magda Peters, dan itu ngebuka diskusi tentang karya-karya Max Tolenar yang baru-baru ini ada. Nah si Robert Suurhoff tiba-tiba berdiri, dia mengkritik bahwa karya-karya si Max Tolenar tuh jelek lah dan juga hanya seorang pribumi gitu, dan itu nama samaran. Si Magda Peters tuh nanya siapa nama aslinya. Si Suurhoff tuh menjawab bahwa Max Tolenar tuh sebenarnya Mingke yang merupakan penulis. Dan ternyata dan Magda Petersnya tuh nanya ke Mingke, emang benarkah gitu di hadapan para murid gitu, dan dia jawab, dan si Mingke jawab iya memang benar, emang dia seorang pribumi. Nah terus semenjak saat itu tuh dia si Mingke tuh kayak dijauhin gitu loh, dia Mingke nggak peduli kan karena ya bodo amat gitu. Terus Magda Peters ini pas pulang diajak berkunjung ke rumah Nyai di Wonokromo karena si Mingke itu
penasaran gitu apa opini Magda Peters terhadap apa Nyai ini, karena si Mingke sangat menghormati gurunya ini. Dan setelah mereka bertemu melihat lihat perpustakaan di rumahnya Nyai, si Magda Peters ini kagum gitu dan juga mempunyai opini yang baik. Namun di sisi lain si Anneliese jadi cemburu karena melihat apa namanya Mika bersama dengan perempuan lain, serta juga Anneliese tuh di saat itu tuh menemukan bahwa Mika itu berkorespondensi dengan Miriam dan Sarah Delacroix yang merupakan siswa HBS kakelnya itu yang udah lulus. Nah tapi Mika tuh apa ya apa namanya menjamin bahwa dia tuh cuma suka sama si Anneliese. Nah malam itu si Anneliese minta dibacain cerita gitu sambil diselimutin. Nah si Mika tuh nggak tahu mau cerita apaan, jadi dia ya cerita ngadi aja, malah cerita kehidupan dia sendiri gitu pas dia bertemu Anneliese. Dan seketika mereka tuh jadi kayak ingat masa-masa itu dan juga pada saling senang, dan juga ya di kamar itu mereka berpelukan dan juga lalu mensetubuhi bersama gitu lah ya. Nah setelahnya itu si Mika menemukan bahwa si Anneliese sudah bukan perawan lagi. Nah dia nanya kan, ini siapa yang awalnya gitu. Si Anneliese dengan malu tuh menjawab bahwa awalnya tuh Robert Melema, jadi abangnya sendiri. Jadi ya mess up ya. Jadi ceritanya itu awalnya tuh si Anneliese lagi main aja di taman gitu, terus sama ibunya disuruh nyari Robert tuh lagi berburu. Sampai pas dia berburu pas nemu si Robert nggak tahu kenapa tuh malah ya itu ngaku itu memperkosanya. Nah kejadian ini membuat dia kayak rapuh gitulah. Nah setelah itu selang beberapa hari pas dia balik di situ, si Mingke ini nemu lagi nih si gendut kecil itu yang sipit. Nah si Darsam yang juga sekalian pelindung si Mingke tuh juga ngelihat gitu kan, terus dia ngejar si gendut sama Mingke juga, walaupun si Nyai sama Anneliese sudah bilang udah nggak usah dikejar gitu. Nah mereka kejar terus sampai si gendut ini masuk ke rumah Bapak Acong yang merupakan tempat pelesiran itu, rumah bordil. Nah masuk di sana bukan nemuin si gendut, mereka mau nemuin si Herman Melema. Jadi ya ayahnya si Anneliese. Nah ayahnya itu udah meninggal, keadaannya kayak mabuk gitu. Nah tapi si gendutnya nggak ada. Akhirnya polisi itu dipanggil segala macem, pemeriksaan, datanglah ke pengadilannya. Di pengadilan itu si gendut itu nggak ada, walaupun dia saksi penting. Juga Robert Melema juga nggak ada. Nah di pengadilan itu akhirnya si Bapak Acong itu confess yang mengaku lah bahwa dia tuh ngasih ramuan supaya si Herman Melemanya ini meninggal gitu. Cuman motifnya nggak ada, karena kan kalau Herman Melema lebih sering ke rumah situ makin banyak keuntungan yang dia dapat, jadi ngapain dia ngebunuh itu kan. Nah tapi sisa pengadilannya itu bukan mencari motifnya, teman malah mencari hubungan informasi hubungan kayak antara Anneliese dan juga si Mingke. Nah pertanyaan-pertanyaannya tuh kayak nggak sopan gitulah, jadi kayak menanyakan tentang apakah sudah sekamar dan segala macam gitu. Nah dan karena ini persidangan terbuka, orang-orang pada tahu gitu loh. Jadi walaupun hasil pengadilan si Mingke menang dan juga Bapak Acong yang dipenjara 10 tahun, tapi si Mingke jadi kena masalah di sekolahnya, karena di sekolahnya kan nggak boleh gitu kalau yang udah sekamar sama yang beda jenis, sehingga jadi dikeluarkan gitu dari sekolahnya. Walaupun si gurunya ini Magda Peters telah membelanya, tapi sama aja tidak bisa kan semuanya. Nah setelah dikeluarkan, si Mika ini lanjut menulis di koran dengan kata Next Tolinar ini. Nah si Mika ini
dia nulis tentang diskriminasi antara orang Indo, yaitu setengah Belanda setengah Indonesia, orang pribumi full, dan juga orang Eropa. Nah, tulisan ini menggugat banyak orang lah, lumayan terkenal gitu, sehingga si sekolahnya ini dia bikin sidang lagi nih, dan ternyata akhirnya Mingke diperbolehin dengan syarat dia nggak boleh berinteraksi dengan orang yang berlawanan gender selama di sekolah. Nah, akhirnya setelah 3 bulan itu si Mingke lulus lah. Terus di wisudanya itu si Mingke mengundang seluruh teman angkatannya yang wisuda ke pesta pernikahannya setelah itu. Nah, di pesta pernikahannya itu si Mingke mendapat banyak hadiah, dan tiba-tiba si Robert Suvorov datang juga. Tapi kali ini dia tidak benci dan segala macam. Dia cukup minta maaf atas perbuatannya, dan juga memberi si Annelies cincin emas dari berlian, dan bilang bahwa dia mau ke Eropa untuk kuliah hukum. Nah, si Robert ini minta maaf dan bercerita bahwa tujuannya dia ke sana tuh untuk mendapatkan Annelies ya. Jadi di awal-awal itu pas dia ngajak Mingke itu dia pindah dapet Annelies, cuman dia malah nggak dapet gitu, malah si Mingke yang dapet gitu. Dan dia minta maaf karena telah iri dan menghinanya di publik pas diskusi yang awalan tadi itu. Nah, di pernikahan itu dia juga dapat surat dari si gendut kecil. Si gendut itu minta maaf gitu, setelah mata-matain gitulah, dan ngasih hadiah pena emas. Jadi agak si Mingke bingung ini, si pena emasnya nih mau diterima apa kagak gitu kan, karena ya aneh gitu. Nah, akhirnya ya udah, mereka tuh hidup dengan bahagia kan. Cuman setelah 5 bulan nih datang nih surat pengadilan. Surat pengadilannya itu emang udah di expect ya sama keluarganya si Mingke mana di sini. Cuman yang nggak mereka expect tuh anak sahnya si Herman Melema, si Maurits Melema ini, dia selain minta hartanya dia juga minta Anneliesnya itu. Jadi dia menjadi si walinya Annelies, walaupun sebenarnya dia udah nikah sama si Mingke, cuman gak dianggap sah sama si Belanda. Akhirnya si Mingke tuh kayak nyobalah mencari-cari pengacara, cuman setelah banyak pengacara ngecek berkas-berkas nggak ada yang berani ngambil pada takut kalah, sehingga dia harus sendirian di pengadilan Eropa. Nah, singkat ceritanya kalah lah di pengadilan lah, pribumi lawan Eropa gitu, apalagi di masa kolonial itu jelas kalah. Terus jelas kalah tuh mereka menyembunyikan Annelies di rumah nyainya itu, jadi sehingga polisinya terus datang. Nah, terus karena sempat ada pertikaian gitu, jadi kayak polisi itu ada yang maksa menembakkan senjata api, terus dibunuh gitu sama si penjaga si rumahnya ini. Lama-lama tuh saya militer datang, dan juga pada hari akhirnya juga mereka terpaksa gitu kan. Terus diberi waktu 5 hari sebelum Annelies dibawa paksa ke Belanda. Nah, pada hari terakhirnya itu si Annelies cuma minta untuk disuapin oleh suaminya si Mingke. Dan juga akhirnya si Annelies tuh ke Belanda tuh naik kapal, cuma bawa satu peti doang, satu koper gitu, koper emaknya waktu dia dijual ke Herman Melema itu sebagai selir penyanyi. Ya begitu, jadi endingnya cukup sedih ya. Nah, jadi ini kan buku tetralogi ya, artinya ada 4. Ini dibuatnya oleh Pramudia itu pas dia jadi tahanan politik di Pulau Buru. Nah, bukunya ini ada banyak amanat ya. Yang pertama itu juga yang pertama nih, itu kita kalau misalnya menemukan keadilan kita harus ngomong gitu, harus speak up. Dan juga yang kedua, itu nggak boleh ikutin tradisi secara cuma-cuma gitu. Jadi kayak ini di buku ini ada konflik antara Mike dengan juga keluarganya dia yang merupakan penganut adat Jawa yang sangat kental.
yang apa-apa tuh yang tua harus dibenarkan segala macam itu. Si Michael nggak setuju dan dia ada konflik lah dengan ayahnya gitu. Terus yang ketiga, ini buku juga merupakan kritik dan juga kayak memberitahu kita kayak masa-masa kolonial tuh gimana sih, seberapa kelamnya itu. Ini kritik atas praktis kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa zaman dahulu. Ya, jadi itulah apa namanya, meringkasan dan juga kayak latar belakang buku ini dibuat. Untuk kalian yang belum bacalah, ini bagus banget sih. Emang agak lama juga, bahasanya agak sedikit susah, cuman bacalah, itu bagus lah. Nggak bakal nyesel lah baca ginian tuh. Saya Bima Sena undur diri, terima